Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vena Suteji Wiratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang data. Definisi data. Data adalah himpunan data atau data aset, merupakan kumpulan dari objek dan atributnya. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contohnya, warna mata seseorang, suhu, dan sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel, field, karakteristik atau fitur. Perbedaan atribut dan objek ya. Di sini ada sebuah tabel yang ke kanan itu adalah atribut seperti tit, refund, marital status sampai dengan cheat. Nah, yang ke bawah adalah objek. Seperti status dari perkawinan ini single, married, single, itu dia termasuk dengan objek. Kalau seperti refund, marital status dia masuk dengan atribut. Nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki. Berikut ini. Yang pertama ada pembeda atau distance. Yang kedua ada urutan atau order. Yang ketiga ada penjumlahan atau addition. Yang keempat ada perkalian, multiplication. Berdasarkan tipe nilai yang diterima atau domainnya, atribut dapat dibedakan menjadi yang pertama ada atribut kategorikal atau kategorikal atribut adalah salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga. Contohnya jenis kelamin, status dan pendidikan, di mana domain jenis kelamin sama dengan L dan P. Domain status menikah, belum menikah, belum menikah. Dan domain pendidikan sama dengan SD, SMP, SMA sampai dengan S3 dan seterusnya. Itu contohnya. Yang selanjutnya ada atribut numerik atau numerit atribut adalah atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Contohnya umur dan gaji. Domain umur sama dengan domain gaji sama dengan bilangan real positif. Atribut numerik dibedakan menjadi dua, yaitu interval. Untuk jenis atribut ini mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilai sangat berarti. Contohnya tanggal, suhu dalam Celcius dan Fahrenheit. Yang kedua ada rasio. Dalam atribut jenis ini, baik beda maupun rasio sangat berarti. Contohnya suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, jumlah. Kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada atribut diskrit, yaitu atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat dihitung. Contohnya zip code, jumlah atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Yang kedua ada atribut continue, yaitu atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut. Contohnya suhu, ketinggian, atau berat. Karakteristik umum himpunan data atau dataset. Dimensionalitas dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam set. Data dengan jumlah dimensi kecil mempunyai kecenderungan berbeda secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut curse of dimensionality. Untuk itu, pada tahap pre-processing perlu dilakukan pengurangan dimensi atau dimensionality reduction. Selanjutnya ada sparsity. Untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0 dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0.
Sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Selanjutnya ada resolution. Sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Pola dalam data bergantung pada level resolusi. Jika resolusi terlalu baik atau tidak ada perbedaan atau halus, pola mungkin tidak akan kelihatan. Jika resolusi terlalu kasar, pola juga akan hilang. Selanjutnya ada record data. Record data yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap. Yang termasuk dalam tipe data record adalah yang pertama data matrix. Jika objek memiliki himpunan atribut numerik yang sama, menempati ruang multidimensi atau bidang juga dinyatakan dalam matriks N kali M. Terdapat N baris dan M kolom. Kedua ada data dokumen. Tiap dokumen menjadi satu vektor atau term. Tiap term merupakan atribut dari vektor tersebut. Selanjutnya ada data transaksi, di mana tiap transaksi merupakan satu set item. Contohnya, jumlah pembelian seorang pelanggan pada toko kelontong. Selanjutnya ada data graph, yaitu data yang terdiri dari simpul atau node dan rusuk atau edge. Yang termasuk dalam data graph diantaranya adalah HTML link dalam www, struktur molekul. Selanjutnya ada data terurut atau order data, yaitu data-data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya. Contohnya adalah genomic sequence data atau spatio-temporal data. Selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas data. Permasalahan kualitas data ditinjau dari aspek pengukuran data dan pengumpulan data. Yang pertama, kesalahan pengukuran atau measurement error. Problem yang umum terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dengan nilai sebenarnya untuk beberapa tingkat. Pada atribut kontinu, beda hasil dari pengukuran disebut dengan error. Yang termasuk dalam kesalahan pengukuran adalah yang pertama ada noise. Noise itu merupakan komponen random dari suatu error pengukuran. Noise berhubungan dengan modifikasi dari nilai asli. Contohnya, distorsi atau penyimpanan dari suara orang saat bicara di telepon. Selanjutnya ada bias. Bias adalah suatu variasi dari pengukuran data dari kuantitas yang sedang Bias adalah suatu variasi dari pengukuran dari kuantitas yang sedang diukur dengan pengurangan antara mean dan nilai kuantitas yang diketahui. Precision adalah kedekatan dari pengukuran berulang dari kuantitas yang sama satu dengan yang lainnya. Selanjutnya akurasi. Akurasi adalah kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya dari kuantitas yang sedang diukur. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.